Setelah 2 tahun tak memberangkatkan jemaah haji karena pandemi COVID-19, pemerintah akhirnya memberangkatkan jemaah haji di tahun ini. Indonesia mendapatkan kuota 100.051 jemaah. Rombongan jemaah pertama akan diberangkatkan pada Juni 2022. Lalu bagaimana pemirsa kesiapan pelaku perjalanan haji? Kita akan membahasnya dengan Farid Aljawi, Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia. Selamat siang waktu Mekah, Bapak Farid. Selamat siang, Mbak Anggi. Semoga dalam kondisi yang sehat. Yang mau saya tanyakan Pak Farid, apakah sudah terkonfirmasi untuk kuota haji Indonesia ini berkurang 50% atau sekitar 100.000 jemaah, Pak? Betul, ya, kita sudah terkonfirmasi ya sekitar 100.051 dari total 221.000, artinya sekitar 45%. Namun perlu dipahami bahwasannya kuota itu juga terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah untuk haji khusus dan yang kedua adalah untuk ONH biasa yang diselenggarakan oleh pemerintah. Untuk haji khusus jika mengacu pada ketentuan undang-undang sekitar 8%, tentu dari 100.051 jamaah haji khusus akan diberangkatkan sejumlah 8.004 dengan kurang lebih sekitar 300 perusahaan yang mendapatkan izin dari pemerintah. Begitu, Mbak Anggi. Kemudian untuk Amhuri sendiri menyikapi hal ini akan seperti apa, Pak? Tentunya dengan adanya pengurangan jumlah jemaah yang akan diberangkatkan dan tentunya juga ada ketentuan lain sebagainya seperti usia begitu yang dibatasi. Ini tanggapannya sendiri seperti apa, Pak? Oke. Kami menanggapi dan mengapresiasi kepada pemerintah Arab Saudi dan pemerintah Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada masyarakat jumlah kuota yang lebih besar daripada tahun lalu. Ini perlu kita pahami bersama bahwasannya ini adalah tahapan menuju normal dan harapannya pelaksanaan tahun depan itu bisa. Dari Ampur sendiri berdasarkan perhitungan insya Allah kami bisa memberangkatkan di tahun ini dari kuota 8% yang dipotong sekitar 50% dan saat ini berjumlah 8.000 tentunya sekitar 3.000. Dan kita sudah menyiapkan beberapa skema-skema konsorsium untuk pelaksanaan ibadah tahun haji tahun ini. Menurut data yang kami terima, jika ini berjalan sesuai dengan ketentuan, tentunya paling cepat kita berangkatkan pada tanggal 15 Dzulqa'dah atau sekitar tanggal 14 Juni 2022. Tentunya mengacu kepada pengumuman pemerintah yang insya Allah akan dikeluarkan minggu depan terkait dengan petunjuk teknisnya. Ada beberapa hal yang memang juga perlu dikonfirmasi. Saat ini saya sama tim berada di Arab Saudi dan dalam waktu dekat akan bertemu dengan ketua muasasah dan juga beberapa maktab yang akan kita pakai. Tentunya ini menjadi penting karena terkait dengan teknis beberapa tahun lalu dan tahun ini akan berbeda skemanya. Mudah-mudahan dari jawaban pertemuan besok kita bisa sampaikan kepada masyarakat bahwasannya pelaksanaan haji tahun ini mengacu sesuai dengan ketentuan terbaru. Skema yang sudah disiapkan oleh pihak Ampuri tadi apa aja, Pak? Jadi kita sudah menyiapkan terkait dengan nama-nama yang kami perkirakan bisa masuk tahun ini. Namun ada hal yang menjadi ganjalan, ya. Ada hal yang menjadi ganjalan yaitu usia yang di atas 65 tahun itu tidak bisa berangkat sesuai dengan ketentuan saat ini. Mudah-mudahan kita mengkonfirmasi bahwasannya. Halo Pak, sinyalnya sepertinya ada masalah Pak Farid. Pada umumnya di Indonesia ini berangkat haji suami istri berusia di atas 65 tahun. Artinya istrinya ini bisa berangkat. Suaminya tidak bisa berangkat. Ini menjadi PR tersendiri. Mereka menunggu sudah sekian tahun, ditambah lagi pandemi, dan tidak berangkat karena ketentuan tersebut. Kita mengusulkan kepada pemerintah Arab Saudi berharap memang yang mereka sudah masuk porsi suami istri tahun ini, walaupun usianya di atas 65 dan istrinya di bawah 65, ini bisa berangkat berbarengan. Sehingga ini bisa menutup kekecewaan masyarakat dalam hal ini yang sudah menunggu 2 tahun. Betul. Berarti dengan kata lain sebenarnya masih ada upaya yang akan dilakukan atau mungkin masih ada kesempatan yang bisa diberikan untuk mereka yang berada di atas 65 tahun untuk naik haji begitu, Pak Farid. Ya. Meskipun situasinya sekarang berbeda. Betul, situasi sekarang berbeda.
Oke, lalu kalau seumpamanya memang tetap yang di atas 65 tahun pada akhirnya sudah tidak bisa diberangkatkan lagi, kemudian upaya yang akan dilakukan selanjutnya apa Pak? Karena seperti yang tadi sudah Pak Farid sampaikan, menunggu ini sudah sampai puluhan tahun, bahkan tidak sedikit yang menunggu lebih dari 25 tahun. Betul. Seandainya keputusan itu sudah mutlak, ya dibuktikan dengan taklimatul hajj yang akan dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi dalam waktu dekat ini, ya kita tetap nunggu. Dan kami harus meyakinkan kepada pemerintah bahwasannya ini jangan tahun depan, ya mereka yang di bawah 65 tahun, di atas 65 tahun tidak bisa berangkat lagi. Karena sudah sama-sama kita ketahui bahwasannya masyarakat Indonesia itu haji kan usianya tua-tua. Iya. Udah di atas 65 tahun, antriannya begitu panjang. Nah ini menjadi PR tersendiri yang memang harus kita selesaikan. Adakah pemerintah Arab Saudi dan Indonesia mempunyai solusi mengenai hal ini? Seperti itu. Tadi Pak Farid sempat menyampaikan bahwa sudah melakukan listing nama begitu untuk nama-nama yang akan diberangkatkan. Apakah tolak ukur mereka yang akan diberangkatkan 100.000 jemaah yang pertama diberangkatkan ini juga bisa masuk dalam kategori usia tadi Pak? Jadi mereka yang usia 65 tahun ke atas mungkin bisa diprioritaskan terlebih dahulu atau seperti apa Pak yang akan diprioritaskan nantinya? Filter pertama, jika sudah masuk pada kuota tahun ini, yang jumlahnya sekitar 100.051, itu kita masukin. Nanti filter kedua tentunya adalah usia. Oke. Yang usianya di atas 65 berapa? Nah, mungkin nanti filter berikutnya mereka yang membatalkan itu sudah pasti, mereka yang mengundurkan diri itu sudah pasti, gitu. Atau mereka memang yang belum siap untuk berangkat tahun ini. Itu memang kita konfirmasi perlu detail karena waktu kita dikit sekali, hanya kurang lebih 1,5 bulan menuju tanggal 3 Juni 2022. Pak Farid, sempat saya baca di beberapa media terkait dengan statement dari Wakil Ketua MPR RI, Bapak Hidayat Nur Wahid, sini sempat menyarankan sekiranya Indonesia melalui Kemenak bisa berdiplomasi begitu Pak, untuk menggunakan jatah kuota yang tidak terpakai di negara lain. Hal ini memungkinkan nggak Pak? Hal ini memungkinkan jatah kuota yang tidak terpakai di beberapa negara itu bisa dimanfaatkan oleh pemerintah dengan negosiasi secara resmi, atau memang juga pribadi-pribadi biasanya digunakan namanya visanya visa mujamalah untuk bisa berangkat tahun ini. Namun visa mujamalah ini juga dikontrol oleh pemerintah karena pembayaran untuk masyairnya masuk ke dalam sistem IBAN-nya PIHK yang terkoordinasi atau terkonektif antara Kementerian Haji Arab Saudi dan Kementerian Agama Republik Indonesia begitu. Oke, kemudian Pak, kalau kita kembali lagi kepada nasib calon jemaah haji tadi yang usia di atas 65 tahun tadi, nasibnya akan seperti apa ya Pak? Ya kita menunggu beberapa waktu ini, ya mudah-mudahan kita berharap ada kemurahan kebijakan dari pemerintah Arab Saudi seperti yang saya katakan tadi, bahwasannya kalau jika mereka benar-benar pasangan suami istri atau sebagai pendamping, walaupun usianya di atas 65 itu diizinkan. Karena ini menjadi PR tersendiri jika memang tidak bisa, ya akan banyak juga yang batal. Karena suami istri kadang-kadang usianya berbeda. Nah penentuan batasan umur itu sampai sekarang juga masih dalam konfirmasi. Oke, dan untuk prokesnya sendiri Pak, apa aja nih Pak yang sudah dilakukan atau sedang dipersiapkan? Karena mengingat rencananya dalam waktu dekat juga akan memberangkatkan jemaah hajinya sendiri Pak. Kepada keberangkatan umroh, berdasarkan data yang kami terima tanggal 8 Januari hingga saat itu sudah mencapai 100 ya. Ini angka yang luar biasa, ya angka yang fantastis ya di tengah ketentuan-ketentuan yang berubah mengarah ke lebih baik. Bahkan hari ini sudah tidak ada PCR. Nah, ketentuan yang terbaru berdasarkan surat dari Kementerian Haji Arab Saudi terkait dengan PCR 72 jam sebelum keberangkatan, ini juga perlu kita sikapi. Ya, apakah semua dokumen sudah disiapkan ketika di PCR ini mereka positif? Ini juga menjadi PR tersendiri yang memang harus dikoordinasikan antara pemerintah ya terkait dengan hal ini. Apakah ketika dia positif nanti dia tidak bisa berangkat? Nah, ini juga perlu dikaji ulang sehingga memang benar-benar kita meminimais segala sesuatu yang akan terjadi di keberangkatan nanti. Oke, baik, terima kasih Pak Farid untuk informasinya. Kita akan menunggu seperti apa kelanjutan dari kebijakan pemerintah terkait dengan keberangkatan jemaah haji tahun 2022. Terima kasih Pak Farid Aljawi selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia Ampuri. Selamat bertugas dan sehat selalu Pak.